Halo, ketemu saya dengan Mas Muna, dosen gambar bentuk 1 DKV UPN Veteran Jawa Timur. Di tugas kali ini kita akan belajar membedakan beberapa karakter pensil yang sudah kalian miliki. Ada pensil H, ada pensil 2B, ada pensil 5B, dan ada pensil 8B. Dari 4 pensil ini nanti coba kita terapkan dalam bentuk arsir dalam satu kertas. Ya, kemudian nanti dalam 4 pensil ini kita terapkan dalam satu kertas ini sehingga kita bisa membandingkannya antara kegelapan karakter satu pensil dengan pensil lainnya. Nah, ini nanti berarti tugas kita tetap menyediakan atau menyiapkan satu kertas gambar ukuran A3 dan juga 4 pensil. Ya. Sebelum kita memulai membedakan dari 4 karakter pensil ini, terlebih dahulu kita garis-garis kertasnya, ya, garisnya tipis sekali. Ini hanya untuk bantuan kita dalam membuat garis-garis antar karakter pensilnya nanti. Jadi ini hanya bantuan. Mari kita mulai pembelajaran untuk membedakan 4 karakter. Yang ini adalah pensil H, kemudian pensil 2B, kemudian pensil 5B, dan yang terakhir adalah pensil 8B. Pada kali ini saya menggunakan merek Faber-Castell, tetapi saya tidak mewajibkan mahasiswa, tidak mewajibkan kalian untuk menggunakan merek ini. Saya bebas, terserah kalian punyanya merek apa, bebas saja. Tapi saya punyanya ini ya nggak apa-apa, saya pakai yang Faber-Castell. Untuk garis bantu, sebelum menggambar atau mengarsir dari keempat karakter pensil ini, kita membuat garis-garis, ya. Ini saya bebaskan masing-masing kotaknya mau pakai ukuran berapa terserah, kurang lebih 5 sampai 8 cm masing-masing kotaknya. Ya, saya bebaskan. Pakai penggaris, ya, pakai penggaris. Kemudian nanti kalau sudah penuh dengan kotak-kotak di kertas A3 ini, kemudian kita belok-belokkan, ya. Misalkan di sini kita pakai titik di sini. Jadi nanti gini. Ini, terus kemudian di sini. Ini, terus misalnya ini di sini. Terus kemudian ini misalnya di sini. Ini, terus di sini ini bebas, ya. Garis miringnya bebas, terserah kalian mau ditaruh di mana. Nah, mau turun seperti ini boleh, begini. Terus kemudian yang ini juga gitu, yang vertikal juga sama, dibelokkan. Jadi nanti ketemu titik ini, di sini. Terus kemudian misalnya yang sini di sini. Terus yang ini misalnya di sini. Sini. Terus kemudian yang ini misalnya di sini. Yang terakhir misalnya di sini. Ini jadi bebas, ya. Terus kemudian titik ini kita tarik ke sini. Nah, terus yang ini misalnya kita tarik ke sini. Nah, berarti titik ini sama titik ini ketemu di sini. Terus misalnya titik ini di sini, berarti titik ini ketemu titik ini di sini. Terus kemudian yang sini misalnya di sini ketemunya, berarti titik ini ketemu titik ini. Terus kemudian misalnya ini di sini, berarti titik ini ketemu titik ini. Kemudian di sini, berarti titik ini ketemu di sini. Yang ini, titik ini ketemu ini. Yang atas juga gitu. Misalnya yang atas kita miringkan ke sini. Jadi nanti garis ini sudah nggak berlaku lagi. Garis yang awalnya tadi untuk panduan sudah nggak berlaku lagi. Titik ini kita lanjutkan misalnya ke sini. Titik ini kita lanjutkan ke sini misalnya. Titik ini kita lanjutkan ke sini. Ini misalnya ke sini. Nah, seperti ini, ya. Miring-miringnya ini bebas menurut kreativitas kalian masing-masing.
Nah, kita anggap semua garis-garis miring ini sudah penuh semua ya di sini. Kita anggap sudah penuh semua. Kalau sudah penuh garis-garisnya, terus kemudian kita latihan ya. Di sini saya latihan memakai pensil H terlebih dahulu. Pensil yang paling tipis. Yang pertama di pensil H ini saya mengarsir di sini misalnya. Ini nanti teknik arsirannya saya bebaskan, kalian mau pakai arsir diagonal atau arsir lingkaran atau arsir cross hatching, bebas. Di sini saya menggunakan arsir diagonal, tidak perlu digradasi, arsirnya ngeblok saja. Nah, di sini sudah terarsir dari pensil karakter pensil H. Kemudian di sampingnya jangan menggunakan pensil H lagi. Kita pakai pensil yang lain. Di sini saya menggunakan pensil 2B supaya kita tahu ya, supaya kita tahu perbedaan kegelapan dari pensil H dengan pensil 2B. Ini nanti isi dari kotak-kotaknya kita mengikuti garis kotak yang terbaru, bukan garis kotak yang menggunakan penggaris yang garis paling awal tadi, bukan. Yang paling awal tadi hanyalah sebagai panduan saja. Kemudian sampingnya saya kasih pensil 8B. Sampingnya lagi yang belum adalah pensil 5B. Keempat pensil sudah saya terapkan di sini. Nanti kotak-kotak selanjutnya, misal di sini kan sudah pensil 5B ya. Berarti di atasnya yang nempel dengan 5B jangan menggunakan 5B lagi. Kita bisa menggunakan pensil H. Ya, jadi garis kotak yang sejajar jangan menggunakan pensil yang sama. Supaya kita tahu perbedaan antara satu pensil dengan pensil lainnya, perbedaan karakter atau kegelapannya. Jadi nanti ketika kita belajar menggambar realis, kita jadi tahu pensil nomor berapa sih yang akan kita butuhkan untuk mengarsir kegelapan dari benda tersebut. Nah, sekarang di sini sudah ada pensil H, di sini 8B, berarti di sini kita menggunakan pensil 2B supaya kita tahu perbedaannya. Ini nanti arsirnya usahakan full dan tidak ada yang bolong. Di sini sudah 2B, di sini 2B, di sini kita bisa menggunakan pensil 5B. Begitu seterusnya. Setelah kertas A3 ini sudah full dengan 4 karakter pensil ini,
kalian akan bisa membedakan karakter satu pensil dengan pensil lainnya beserta dengan tingkat kegelapannya, sehingga nanti ketika belajar menggambar realis kalian akan tahu kebutuhan pensil yang nomor berapa yang kalian butuhkan untuk menggambar realis. Demikian pembelajaran kita di tugas karakter pensil ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan senang hati, dan tugas ini juga bisa dilihat di buku pengantar ilustrasi halaman 38. Silakan dibuka untuk belajar lebih jelas dan lebih detail di buku tersebut, selain menggunakan video ini juga. Terima kasih pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.